Ntar ya, ya mereka itu kan karyawan kita. Nah iya. Gitu. Makanya gitu loh. Tapi kan pas joget-joget paling girang lagi dia. Nah paling girang udah gitu berisik banget di pagi-pagi ambiar bilang Doktif pemerasan baju lah inilah itu, penyidiknya sampai detik ini nggak bisa. Terus lu siapa gitu loh. Terus giring opini, lu sendiri kerja aja di DPR aja lu kagak jelas gitu loh, keluar bikin podcast di jam kerja. Itu aja udah udah deh. Gitu. Bilangnya di jam kerja, Dok. Jam kerja itu ada saksinya, kita bingung. Dia masih pakai baju, masih pakai jas itu, kita bingung, kita nanya. Di jam kerja. Dia bikin podcast. Guys, ini kan kita sebagai bos bagaimana ini? Kita bos nih kita ini. Emang kita ini bos loh. Tapi emang nggak ngerti begitu. Kaget gitu loh. Kok santai banget? Santai banget gitu. Ya udah kita bicara sebentar, aku harus ganti baju dulu. Gitu. Loh, kok aneh ya? Kita bengong aja, kita ngelihat aja kok gini ya anggota DPR kita ya. Gitu doang. Ya seperti ini teh kualitasnya. Tapi sebenarnya juga aku mau jadi anggota DPR deh, Dok, tiba-tiba. Itu yang milih siapa sih? Teteh yang milih ya? Bukan, nggak tahu. Aku memilih Komeng. Kan Jakarta Selatan itu. Enggak, aku Tangerang Selatan. Oh iya, aku milih Komeng. Gitu fotonya. Serius. Nggak milih dia aku. Iya itu karyawan kita gimana itu? Udah deh. Di stopin gimana caranya ya supaya dia kembali lagi ke podcast aja, cari duitnya di podcast aja lah. Yang namanya Mas Primus, tau gak? Primus Justisio tuh. Oh ya, mantanku itu. Kenapa, Dok? Kenapa sama Mas Primus? Nah kalau itu kan lihat kagak pernah dia benar-benar fokus di DPR. Mana pernah kita kedengeran dia? Ayo. Nah Tommy juga, Tommy Kurniawan. Nah Tommy, terus dia naik itu tuh, naik kereta. Apa sih nafas segala itu, macet aja kok, sampai cuman macet Bintaro ini protes. Lah kok seng berjam-jam tuh berangkat subuh? Ya apa? Aku di Bintaro biasa aja. Naik kereta, heran. Gitu, heran nggak ngerti deh pemikirannya sekarang, ngomong sembarangan gitu. Bu ya kalau kayak gitu diam aja. Dok, coba Dok sekali-sekali jangan nge-review produk skincare, Dok. Review kerjaan mereka, Dok. Itu karyawan kita tuh, Dok. Ya udah kan, dia kemarin review juga FYP tuh, yang ngeritik yang punyanya si Nafa sama si Uya. Heran. Ada juara debat dari Indonesia yang ngajak debat, nantangin debat Saroni. Dokter mendukung nggak? Oh mendukung banget. Ayo itu pinter banget, gila. Oh itu pinter tuh anak. Aku dukung juga sih. Cuman mana berani. Nah kalau aku dokter ngelihat kan mereka, aduh, nggak tahu ya, ini masyarakat, masalahnya masyarakat kan milihnya kan begitu teh, cuma 100.000 coblos kan begitu. Besok katanya ada demo ya, Dok? Iya. Di istana jam 10. Ikut ah. Demo. Kemarin Doktif kan demo itu, iya kan? Tapi kan nginepnya di Mulia tuh, demo nginepnya di Mulia kita. Kan Pak. Tapi kan ini besok titiknya di istana. Oh di istana. Oh Doktif nggak ngerti karena besok ini apa namanya teh, besok ada meeting sama majelis disiplin profesi MDP, kita kumpul yang dokter-dokter. Oh, masa dokter doang sih, dokter yang lain nggak ada? Ada dokter-dokter yang lain kita kumpul. Bukan, yang sebelah sana masa nggak diundang ya? Oh nggak ada. Mereka kan yang salah ya, kubu yang ngapain gitu, nggak penting gitu. Kubu yang sana nggak penting gitu. Jadi MDP ini kita untuk memastikan bahwa si Bokir, terus kemarin kan Suneo juga sudah, jadi memastikan bahwa pelanggaran profesi yang dilakukan Bokir nih apa, kan gitu. Aduh, gitu. Bokir, Jastiper. Tahu. Bokir kecil. Jastiper. Karena kan Doktif melaporkan dia kan di Polda Metro kan. Sebentar lagi naik sidik. Itu. Ngapain kalian ditelepon Meta? Ditanyain mau makan apa? Betul. Oh enggak, kita nggak mau demoy kok, enggak tok enggak. Ya di si Gali. Gal,
Jangan-jangan kali, oh enggak, dia mah demonya di Malang kayaknya dia ya. Dia di Surabaya. Oh dia. di 2 titik. Oh iya. Hmm. Itu si hidung lesung di hidung tuh. Di hidung bolong. Iya, kenapa? Kan dia nyenggol doktif gara-gara doktif ikutan demo di mana itu di MPR tuh. Di DPR. Ya. Iya kan, dibilang ngapain TSK kok masih keliaran gitu. Terus dokter tuh nggak mau bahas, ngapain ngebahas si leci-leci begitu ya kan, si lesung hidung itu ngapain nggak ladenin? Hidung ganggu. Ya, Mam. Dia ikut demo. Enggak, dianya cuman bilang aja itu si tersangka itu ngapain gitu, udah tersangka ngapain ikut demo gitu. Nah, apa urusannya ya? Orang TSK-nya juga dipaksakan. Ayo. Makanya suruh nepos, makanya Dotif tuh bilangin dong nepos tuh kalau jadi Markus dikelarin gitu loh satu-satu. Kenapa sih urusan Medan aja nggak kelar, lu sibuk sana sibuk sini. Medan dikelarin dulu biar duitnya cairannya gede. Masalah belum kelar, tahu-tahu jadi saksinya Fadel, kan bingung ya. Nah, ikan udah Tiba-tiba jadi difokusin saksinya dulu. Fadel. Kalau mau jadi Markus di Medan, difokusin dulu yang di Medan nih pos. Iya kan, udah difokusin dulu lu. Tapi ini ya, kalau ada bapak-bapak kepolisian yang apa namanya yang ada di sini ya, saya sangat menanti-nanti masalah persekusi yang sudah dari kapan tahu ya masalah persekusinya Doktif ya. Kenapa itu tidak belum berjalan juga gitu loh? Karena gini, kita berapa ratus ribu pasang mata itu yang Bulayan. Itulah Tapi manusia padahal sebenarnya dia tempatnya. anti bulayan gimana? Coba. Itulah manusia tempatnya lupa dan hilaf. Ini gali palsu, ini asli akunku di Bennett. Iya, live-nya di Bennett, Mak. Ngeri sekarang hilang terus, Mak. Mbak Tessa hilang. Semuanya hilang akun-akun. Kenapa Gali kok nggak dicentangin? Iya, abis ini ku bawa ke counter ya, Mak. Biar dicentang. Ya itulah mungkin manusia kan tempatnya lupa dan hilaf. Mungkin dia lupa gitu. Tapi keseringan. Ya, tapi kan dia yang diingetin sama Meta. Mbak metabolisme. Iya, Atau metamorfosa. Ya. gue bilang kan sama dok, kalau telepon Meta lain kali saya mau nitipin, tanyain akun saya dong. Nggak bisa, nggak boleh sembarangan. Kalau nggak ada kaitan ini nggak boleh lah. Itu kan private account. Bilang nggak aja, bisa. ini suka berantem nih sama yang ini nih. Ini kan karena khusus ada case, karena emang ada police report gitu, special case lah, makanya akhirnya diceritakan kasusnya gimana. Karena kan aku bilang bahwa dokter bilang akun ini sebagai barang bukti evidence gitu loh, pelaporan gitu. Oke. Tuh, terus, tapi dia ceritakan nanti biasanya sih nanti mungkin dari pihak kepolisian Indonesia akan mengirimkan surat kan ke Meta gitu. Biar Gitu. dibuka ya, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya emang udah ditutup ya bagus lah, kan orangnya juga yang kena nanti kan. Benar. Tapi Kan kita udah punya recordnya semua, kita kan udah punya rekamannya semua. Tapi saya bingung nih, kemarin ada yang berubah-ubah nih dari pernyataan beliau. Dia bilang katanya tidak tahu masalah pelaporannya DRG, tapi di kesempatan lain dia bilang, oh saya itu tahu dari awal masalah pelaporan itu. Sering lupa, abis kebentur ini loh, Pocite. Tahu Pocite? Tahu ini kan? Nah, pas Aku mau kayak gitu. nunduk-nunduk kebentur. Teh, Makasih. Teh, ini enggak sih? Enggak sih, satu geng tikus tuh semuanya sama amnesia semua, mau ular kek, mau suneo kek, semuanya begeng semua kan sama, nepo semua sama, boker sama, amnesia akut semua. Bukan akut sih, kronis. Lupa Dok, ingatan aku numpang nanya yang mengenai kamu komunikasi sama Daviena, Dok, yang kemarin komen-komenan masalah Viti itu, Dok. Hah? Itu apa sih, Dok? Aku masih belum ini deh. Jadi sebenarnya sih gemes ya, gemes tuh sebenarnya begini loh. Kan Doktif kan dibilang kalau udah cair kan dari owner brand itu, makanya kok nggak nyerang-nyerang kan gitu kan? Nah disitulah hembusannya. Jadi udah diem di akhirnya, aduh, wah mau pengen ngomong gitu loh. Maksudnya
sebenarnya ini biar cepat selesai gimana sih kalau misalnya Melvina ini datang aja gitu loh. Nah terus ngelihat kan si Bang Fahmi kan juga pengen datang kan, kalau dari omongannya di situ udah datang aja gitu kan. Gitu. Nah, terus Doti berpikir mungkin di satu sisi owner sih udah nggak pakai nama aja deh, mungkin Melvina itu juga takut datang, takut dihujat ya kan, nggak datang juga dihujat gitu loh. Betul. Tapi kan masalahnya emang harus dihadapi gitu loh. Betul. Nggak bisa lu maju kena mundur kena, udah hadepin aja bismillah gitu. Cuman kan Doktif kan emang nggak ada komunikasi kan gitu, udah deh, nekat aja deh dengan berharapnya Melvina ngeh gitu loh, nyampe gitu. Tapi kalau bisa sesuai hati dia ya, jadi bukan karena tunggangan ataupun apa gitu ya dok ya? Enggak sih, dari kan Doktif dapat pesan juga dari temen juga, amanah banget lah, ini anak amanah banget. Jadi dia menyampaikan pesan dari Melvina, tolong sampaikan ke Doktif gitu. Saya di sini akan menceritakan ke majelis hakim apa adanya. Tuh. Maksudnya tidak berada di kubu manapun. Gitu. Baik di kubu Nepos maupun di kubunya Doktif, tapi yang jelas saya meminta maaf karena dulu saya ngeyel. Ya ngomong gitu. Jadi dulu memang saya ngeyel pada saat saya melakukan mempercayakan produk itu. Terus saya pada saat uji lab dikasih dari labnya ternyata sesuai. Terus saya periksa sendiri ternyata enggak. Ternyata apa yang diomongkan oleh Doktif itu adalah benar, bahwa hasil lab dari produk saya memang overclaim. Jadi dia minta maaf. Iya itu. Akhirnya saya diam. Gitu, saya perbaikan, tapi Begen ini melaporkan itu saya tahunya itu sudah dilaporkan, bukan karena saya. Oke. Gitu. Jadi bukan karena diujuk-ujuk sama si Melvina ini Begen melaporkan, enggak. Begen udah melaporkan sebelum Melvina ini cerita gitu. Karet rambut. Oke, Yola ini mulai mau karet rambut dan mau meminumkan teh. Jangan lupa posisi kepala agak Miring. Kita berdua cerita. Miring. miring. Ya, jadi gitu. Tapi sih Doktif yakin besok Melvina akan datang sih. Datang. Harapannya datang ya. Insya Allah datang sih. Kalau ngelihat dari responnya sih insya Allah datang. Karena sudahlah, ini harus segera diselesaikan. Gitu. Dan sebenarnya pihak jaksa pun bisa punya hak untuk menjemput paksa loh. Punya dia bisa tegas, dia bisa menjemput. Makanya Doktif bilang udahlah, datang aja gitu, dihadepin aja. Toh kalau emang dia menceritakan apa adanya kan ya emang itu faktanya. Iya benar. Sama seperti pada saat Dokter bilang Begeng sales obat, kan di matanya Dokter emang Begeng sales obat. Mana ada dokter yang naruh betadin di tangan dibilang itu flek? Tapi dokter bukan sales perumahan kan? Kayaknya bagus juga itu. Mau deh mau bikin perumahan Naira. Kamu ngeledek ya? Mau gimana? Saya suka ngeledek. Saya udah bilang kan, hati-hati. Kurang miring sayang. Kurang. Ya. Nah, iya gitu. Itu jatuhnya kecengklak Itu kecengklak. Jadi kalau ngomong sama saya tuh hati-hati. Gitu. Seumur hidup tidak masalah, akan saya hadapi. Nanti dibilangnya kita pembulai, padahal dia pembulai, dia yang pembulai. Kan lucu ya. Enggak, yang lucu tuh yang lucu ya si Meta. Iya kan, ternyata dimetongin sama si Meta karena dia pembulai. Apakah kita nggak ngakak coba? Ya Allah, ternyata aku dimetongin. Itu kan kata mereka. Kata mereka, ini kata Meta ya. Ini kata Meta. Ya dengar kata saya dong. Kamu percaya saya atau Meta? Mbak Sulis. Berobat Mbak Sulis, berobat. Ya. Tulus. Tapi sih banyak banget nih karakternya, gue bingung karakternya. Astagfirullahaladzim. Oh roti, kue gabin. Roti. Ini kenapa ya? Iya loh, ngasih roti. Kue gabin kan? Kecengklak. Di mana itu? Ada deket sini.
Sodo. Ini bukan sodo, ini dog lab. Jadi gini loh guys, dia itu kepedean banget bahwasanya akunnya itu dihilangin tanpa alasan gitu. Nggak taunya dijawab sama metanya bahwasanya dia itu adalah pembulayang gitu, pembulai. Ya, apa nggak malu gitu? Ya. Harusnya gimana ya kalau malu gimana? Udah masuk ke gorong-gorong aja deh nepos gitu ya. Nah, sok kepedean kali dihilangkan tanpa sebab. Sok ngatain orang pembulai, nggak taunya dia di banned gara-gara pembuli. Iya. I mean,